Di sebuah desa kecil bernama Sukarame, hidup seorang pemuda bernama Irfan. Usianya baru 22 tahun. Anak sulung dari 3 bersaudara. Ayahnya sudah lama meninggal karena sakit. Sementara ibunya bekerja sebagai penjual gorengan di depan rumah. Setiap hari, Irfan membantu ibunya berjualan sepulang dari kebun. Ia dikenal sebagai anak yang sopan dan rajin. Tapi banyak orang di kampungnya meremehkannya. Irfan itu pemimpi. Mana bisa anak desa kayak dia sukses? Kalimat seperti itu sering ia dengar, tapi ia memilih diam dan tersenyum. Dalam hati, Irfan bertekad, suatu hari aku akan buktikan kalau kerja keras bisa mengalahkan nasib. Irfan selalu kagum pada para pedagang yang datang ke pasar desa setiap pagi. Mereka membawa sayur, telur, dan hasil bumi lain untuk dijual ke kota. Ia berpikir, kenapa kita yang punya kebun di sini malah menjual murah ke tengkulak? Kalau saja bisa kirim langsung ke kota, pasti hasilnya lebih baik. Ide itu sederhana, tapi sulit diwujudkan. Ia tak punya kendaraan, tak punya modal, dan belum punya kepercayaan dari siapapun. Namun ia mulai dengan hal kecil, mengumpulkan hasil kebun tetangga untuk dijual ke pasar kabupaten menggunakan sepeda tuanya. Awalnya, hanya 2 orang petani yang percaya padanya. Hari-harinya berat, ia harus berangkat pukul 3 pagi, mengayuh sejauh 12 km ke pasar. Tapi Irfan tak pernah mengeluh. Musim hujan tiba, jalanan becek dan berlumpur. Suatu pagi, saat sedang membawa hasil panen cabai, sepedanya tergelincir. Semua cabai jatuh ke tanah, basah dan rusak. Irfan terduduk di pinggir jalan. Hasil jerih payah seminggu hilang begitu saja. Sore harinya, kabar itu tersebar di kampung. Beberapa orang malah menertawakan. Sudah dibilang, jadi pedagang itu bukan urusan anak muda kampung. Malam itu, Irfan hampir menyerah. Ia duduk di depan rumah, memandangi ibunya yang sedang menggoreng pisang untuk dijual besok pagi. Sambil menatap ibunya, ia berbisik, "Bu, apa aku harus berhenti saja?" Ibunya menatap lembut dan berkata, "Nak, kalau kamu berhenti sekarang, kamu gak akan tahu seberapa dekat kamu dengan keberhasilan." Kalimat itu membekas dalam hati Irfan. Malam itu juga, ia berjanji untuk bangkit lagi. Irfan mulai belajar dari kesalahan. Ia membaca buku bisnis bekas yang ia beli dari pasar loak. Ia juga sering menonton video motivasi di warung internet dekat desa. Ia belajar tentang pengemasan hasil tani, strategi penjualan, dan cara menjaga kepercayaan pelanggan. Ia mulai menjual cabai dan sayuran dengan kemasan plastik bersih dan rapi. Ia juga membuat catatan kecil di setiap pembelian. Perlahan, para petani lain mulai percaya padanya. Ia mulai mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Suatu hari, seorang pedagang besar dari kota datang ke pasar. Ia tertarik dengan cara Irfan mengemas sayurannya. "Siapa yang mengemas ini? Rapi sekali," tanyanya. "Saya, Pak," jawab Irfan dengan gugup. Pedagang itu lalu memesan dalam jumlah besar. Irfan kaget, tapi juga gembira. Ia harus bekerja keras semalaman, bahkan mengajak beberapa teman sekampung untuk membantu. Pesanan itu sukses besar. Keuntungan pertamanya cukup untuk membeli motor bekas, sehingga ia bisa memperluas jangkauan pasarnya. Kabar sukses Irfan mulai menyebar. Ia bukan lagi anak muda yang diremehkan. Ia kini dikenal sebagai pemuda pekerja keras. Irfan tak berhenti di situ. Ia mendirikan kelompok tani muda, mengajak anak-anak muda desa untuk ikut menanam dan memasarkan hasil bumi secara langsung. Ia membagikan ilmu yang ia pelajari tanpa pamrih. "Kalau kita maju bersama, desa ini bisa berubah," ucapnya dalam setiap pertemuan. Setahun kemudian, bisnis Irfan berkembang pesat. Ia menamai usahanya Tani Muda Sejahtera. Dari hasil kerja kerasnya, ia berhasil menyewa gudang kecil untuk menampung hasil panen. Ia juga membeli kendaraan niaga untuk pengiriman ke kota. Yang paling membanggakan, Irfan kini mempekerjakan lebih dari 15 orang pemuda desa, termasuk teman-teman yang dulu pernah menertawakannya. "Siapa sangkaya, dulu kita ngeledek dia, sekarang malah kerja bareng," ucap salah satu dari mereka sambil tersenyum. Irfan tidak pernah sombong. Ia selalu menghormati tetangga-tetangganya, bahkan yang dulu meremehkannya. Ia membantu memperbaiki jalan desa dengan dana pribadinya, dan memberi sumbangan untuk musola. Saat ditanya wartawan lokal yang datang meliput kisahnya, Irfan berkata, "Saya bukan orang hebat, saya hanya orang biasa yang berusaha tidak menyerah. Saya ingin buktikan bahwa anak desa juga bisa sukses tanpa harus meninggalkan desanya."
Kini Irfan dikenal sebagai salah satu pengusaha muda inspiratif di kabupaten. Usahanya terus berkembang, bahkan mulai merambah ke produk olahan hasil tani. Namun bagi Irfan, kesuksesan sejati bukan soal uang. Ia merasa paling bahagia setiap kali melihat para pekerjanya tersenyum menerima gaji, atau ketika ibunya bisa beristirahat tanpa harus berjualan gorengan lagi. Malam itu, Irfan menatap langit penuh bintang di halaman rumahnya. Angin desa berhembus lembut. Ia teringat masa-masa jatuhnya dulu. Ternyata benar kata ibu, gumamnya pelan. Kalau kita tidak menyerah, Tuhan akan mengganti setiap air mata dengan kebahagiaan yang tak ternilai. 3 tahun berlalu sejak Irfan memulai usahanya. Kini gudang Tani Muda Sejahtera makin ramai. Mobil pengiriman bertambah, dan pesanan datang dari berbagai daerah. Namun, di balik kesuksesan itu, datang pula cobaan baru. Suatu hari, salah satu pegawainya ketahuan mencuri uang hasil penjualan. Bukan jumlah kecil, lebih dari 20 juta rupiah. Pegawai itu adalah Fajar, teman masa kecil Irfan. Saat ditanya, Fajar menunduk dan menangis. "Aku cuma mau bayar utang, Fen. Aku takut bilang ke kamu." Irfan terdiam lama. Ia kecewa, tapi hatinya juga iba. Malam itu ia merenung, dan keesokan paginya ia memutuskan sesuatu yang mengejutkan semua orang. "Aku maafkan dia, tapi mulai hari ini, Fajar harus belajar jujur dan bekerja keras menebus kesalahannya." Keputusan itu membuat banyak orang hormat. Irfan tak hanya menjadi pemimpin bisnis, tapi juga pemimpin hati. Di tengah kesibukan, Irfan dikejutkan oleh kabar ibunya yang jatuh sakit. Dokter berkata ibunya kelelahan dan harus istirahat total. Irfan menyesal, selama ini ia terlalu sibuk bekerja sampai jarang mengobrol dengan ibunya seperti dulu. Setiap malam, ia menemani sang ibu di kamar. "Fen," ucap ibunya pelan, "ibu bangga sama kamu. Tapi jangan lupa, rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga waktu dan ketenangan hati." Kata-kata itu menusuk Irfan. Ia mulai belajar menyeimbangkan hidup, bekerja keras tanpa melupakan keluarga. Musim kemarau panjang datang. Banyak lahan pertanian gagal panen. Harga sayuran naik drastis, dan beberapa pelanggan kota berhenti membeli. Pendapatan Irfan menurun tajam. Beberapa karyawan mulai resah. Namun Irfan menenangkan mereka. "Kita pernah mulai dari nol, bukan? Selama kita jujur dan kompak, usaha ini gak akan tumbang." Ia mengajak semua petani berinovasi, menanam tanaman yang tahan kering dan membuat produk olahan seperti sambal kemasan dan sayur kering. Pelan-pelan, usaha itu bertahan di tengah krisis. Kreativitas mereka justru membuka peluang baru. Sambal buatan Tani Muda Sejahtera laku keras di kota. Banyak orang memuji rasanya yang khas pedesaan. Dari situlah Irfan belajar bahwa kesulitan seringkali adalah pintu menuju inovasi. Ia berkata dalam wawancara di radio lokal, "Kalau kita berhenti di tengah badai, kita nggak akan pernah lihat pelangi." Kini Irfan mulai membina anak-anak muda desa lain untuk belajar wirausaha. Ia mendirikan pelatihan bisnis kecil gratis di balai desa. Ia mengajarkan cara mengelola uang, berbicara dengan pelanggan, dan menjaga kepercayaan. Salah satu peserta, Rani, gadis lulusan SMA yang dulu hampir menikah muda karena tak punya biaya kuliah, kini berhasil membuka usaha keripik singkong sendiri. Rani menangis sambil berkata, "Kalau bukan karena pelatihan Mas Irfan, saya nggak akan berani bermimpi lagi." Dalam perjalanan membantu banyak orang, Irfan bertemu seorang guru honorer bernama Laila. Laila sering membantu anak-anak petani belajar baca tulis gratis di sore hari. Keduanya punya kesamaan, ingin membangun desa. Hubungan mereka tumbuh perlahan, hingga suatu hari di tepi sawah, Irfan berkata, "Kalau aku menikah nanti, aku mau istriku bukan hanya teman hidup, tapi juga teman berjuang." Laila tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, mungkin kita ditakdirkan untuk berjuang bersama." Pernikahan Irfan dan Laila digelar di halaman rumah. Sederhana namun penuh doa. Semua warga hadir. Para karyawan membawa hasil kebun sebagai hadiah. Anak-anak membawa bunga liar dari pinggir sawah. Irfan menatap ibunya yang kini sudah pulih. "Bu, kalau dulu ibu nggak nyuruh aku bangkit, mungkin aku nggak akan sampai di sini." Ibunya tersenyum sambil berkata, "Nak, ibu cuma menanam keyakinan. Kamu yang menyiraminya dengan kerja keras." Beberapa tahun kemudian, gudang besar milik Irfan terbakar akibat korsleting listrik. Api melahap semua stok barang dan kendaraan. Banyak orang mengira Irfan akan bangkrut. Tapi Irfan justru berdiri di depan reruntuhan dan berkata, "Selama aku masih hidup, usaha ini belum mati." Dengan semangat yang sama seperti dulu,
ia mulai lagi dari bawah. Kali ini, seluruh warga membantu. Mereka mengumpulkan donasi, gotong royong membangun gudang baru. Irfan terharu, dulu ia berjuang sendirian, kini seluruh desa berjuang bersamanya. 2 tahun kemudian, gudang baru berdiri, lebih besar dan modern. Irfan menggunakan sistem digital sederhana untuk mencatat hasil panen dan transaksi. Ia juga mulai menjual produknya secara online. Kini Tani Muda Sejahtera dikenal sampai luar provinsi. Bahkan, ia diundang ke Jakarta untuk menjadi pembicara muda inspiratif. Ketika naik ke panggung seminar nasional, Irfan mengenakan baju sederhana dan sarung kotak di pundaknya. Ia berkata dengan tenang di depan ratusan orang, "Saya bukan lulusan universitas besar. Saya hanya anak desa yang menolak menyerah. Jangan takut memulai dari kecil. Karena pohon besar pun lahir dari biji yang kecil." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Kini desa Sukarame tak lagi dikenal sebagai desa miskin. Banyak anak muda membuka usaha kecil, peternakan, olahan makanan, bahkan toko online. Semua terinspirasi oleh Irfan. Balai desa kini berubah menjadi pusat pelatihan wirausaha, dan pemerintah daerah sering datang untuk belajar program pemberdayaan dari mereka. Suatu sore, Irfan duduk di teras rumah bersama istrinya dan anak mereka yang baru berumur 4 tahun. Anaknya bertanya polos, "Ayah dulu kerja di kota ya?" Irfan tersenyum. "Tidak, Nak, ayah kerja di sini, di tanah tempat ayah dilahirkan. Karena cinta pada desa juga bisa jadi pekerjaan yang mulia." Ia menatap matahari terbenam di balik ladang, merasa damai. Tahun-tahun berlalu, Irfan kini berusia 40-an, namun semangatnya tetap muda. Ia tidak lagi mengejar kekayaan, tapi meninggalkan jejak kebaikan. Di depan kantor barunya, terpajang sebuah papan bertuliskan, "Tani Muda Sejahtera dari Desa untuk Indonesia." Dan di bawahnya tertulis kecil, "Kerja keras, kejujuran, dan doa ibu itulah rahasia suksesku." Desa Sukarame kini hidup dalam cahaya keberkahan. Semuanya berawal dari seorang pemuda miskin yang dulu hanya berani bermimpi. Namanya Irfan menjadi bukti bahwa mimpi anak desa pun bisa mengubah dunia. Kisah Irfan mengajarkan bahwa kerja keras, kejujuran, dan ketekunan akan selalu menemukan jalannya menuju keberhasilan. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju sukses. Dan yang paling penting, tidak perlu pergi jauh untuk menjadi besar, karena dari desa pun cahaya bisa bersinar.